Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Pada hari ini perkenankan saya untuk melanjutkan video saya yang pertama tentang Quizwizard. Kali ini kita akan membahas tentang step by step bagaimana membuat soal dengan menggunakan aplikasi Quizwizard. Mari kita mulai. Nah, akan tampak tampilan awal yang seperti ini Bapak Ibu. Dan untuk sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenali dulu tombol-tombol yang ada pada beranda Quizwizard ini. Pada bagian yang paling atas itu ada Your Games. Ya, Your Games di sini masih kosong karena ini akunnya masih baru, belum punya game yang sudah di launching, sehingga belum ada game yang bisa kita temukan di kotak Your Games ini. Kemudian ini yang di bawahnya adalah Active Games. Nah, Active Games ini karena tidak ada games yang aktif, maka masih kosong juga. Nah, nanti kalau misalnya kita memberi tugas pada siswa, kita aktifkan gamenya dan bisa dikerjakan di rumah jam berapa saja, maka dia akan tetap dalam kondisi aktif dan akan bisa ditemukan di kotak ini. Selanjutnya adalah ada lambang tanda tanya di sini. Di sini ada tertulis question bank. Ini adalah bank pertanyaan. Bank pertanyaan ini Bapak Ibu guru bisa kita ambil dari koleksi kita sendiri. Jadi kita jangan lupa untuk save pertanyaan-pertanyaan kita dan simpan di bank pertanyaan. Bank pertanyaan ini di samping bisa kita ambil dari koleksi kita sendiri, kita juga bisa mengambil dari pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh game-game yang lain yang mungkin sesuai dengan tema kita, bisa kita ambil tanpa izin. Kemudian gambar tool ini, gambar alat ini, ini adalah tempatnya kita untuk membuat game atau make a game nanti. Kita tidak masuk ke sana dulu, kita masuk kembali lagi ke beranda. Kemudian di sini ada public games. Public games ini adalah games-games yang telah dimiliki oleh orang lain. Nah, ini kita bisa masuk ke sana menggunakannya dan bertindak sebagai controller atau sebagai hostnya. Yang berarti apa? Kita tidak harus membuat games ini sendiri, Bapak Ibu-ibu. Kita bisa bagi tugas, kemudian kita bisa saling bertukar, ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita punya koleksi soal? Kalau kita kepingin punya koleksi soal, kita bisa masuk ke game-game yang sudah ada. Kemudian kita klik saja. Misalnya di sini ada gaya dan gerak, ini fisika ya Bapak Ibu, kita contohnya karena yang biologi tadi sudah saya simpan. Nah, gaya dan gerak ini untuk anak SD. Nah, untuk gaya dan gerak ini kita klik, ternyata tampilannya seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan, lalu di bawahnya ada tombol biru ini yang bertuliskan add all question to your question bank. Kita klik saja. Nah, pada saat ini kita klik, kita okekan saja atau kita membuat folder baru. Kita coba untuk membuat folder baru ya. Kita gaya dan gerak misalnya. Ini folder baru. Oke, kita masukkan ke sana. Nah, sukses. Maka gaya dan gerak masuk ke folder gaya dan gerak yang ada di question bank. Nah, ini kalau kita mau ngambil soal-soal yang dibuat oleh orang lain. Kemudian ada avatar di sini. Avatar itu apa?
Ini kita belum punya avatar, kita belum membuat avatar. Avatar itu adalah nanti ada gambar-gambar lucu yang bisa digunakan untuk menggantikan pin. Jadi nanti siswa itu bisa memilih icon, dia mau main dengan icon dengan gambar apa. Kalau di biologi mungkin kita bisa menggunakan gambar buah atau gambar hewan yang lucu-lucu untuk menggantikan pemainnya, pin pemainnya yang akan jalan di boardnya itu. Nah, game kotak selanjutnya ini adalah report Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan laporan tentang games yang sedang berjalan. Jadi nanti skor juga bisa di-download melalui tombol ini. Kemudian ada upgrade. Kalau upgrade ini adalah untuk yang berbayar. Nah, selanjutnya selalu diingatkan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan permainan yang maksimal, maka jangan lupa untuk melonsing game. Launching game itu nanti dengan cara klik tombol hijau. Nanti akan kita lakukan bagaimana caranya melonsing game. Kemudian jangan lupa juga untuk invite player. Jangan lupa untuk mengundang pemain. Kemudian membuat game sendiri. Nah, ini akan lebih enak kalau kita membuat game sendiri karena ini akan lebih cocok dan sesuai dengan tujuan kita. Kemudian create your avatar collection. Nah, ini boleh Ibu membuat avatar collection ini agar tampilan gamenya nanti akan menjadi lebih menarik. Kemudian jangan lupa menyimpan pertanyaan-pertanyaan favorit di dalam bank pertanyaan. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang tombol-tombol yang ada di aplikasi Game QuizWizard. Nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana membuat soal, mengetikkan soal dalam aplikasi QuizWizard ini. Baiklah, mari kita mulai membuat template sendiri dengan menggunakan aplikasi Paint. Aplikasi Paint ini sangat mudah dan ini semua komputer ada. Tinggal kita ketik saja di searching, di bagian bawah ini ada searching. Kemudian kita ketik Paint atau di sini sudah tampil Bapak Ibu karena saya sering menggunakannya, maka dia sudah tampil sendiri. Bapak Ibu kalau yang belum biasa menggunakan bisa langsung diketik saja Paint, begitu langsung klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nanti bisa kita gunakan untuk mengedit gambar secara sederhana. Bagaimana caranya? Mari setelah kita buka Paint-nya, kemudian kita kembali masuk ke Google. Kita buka laman Google searching lagi, kemudian kita nyoba cari gambar. Misalnya saja kita mau membuat gambar dengan tema pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini sudah tampil ada pertumbuhan tanaman. Oke, saya klik pertumbuhan tanaman, lalu di sini saya klik image atau gambar. Nah, ini ada banyak gambar, pilihan gambar yang lucu Bapak Ibu. Saya akan coba mengambil satu. Saya pilih ini. Oke. Tampil di sini, kemudian klik kanan, copy image. Setelah itu kita pindah ke Paint, kemudian kita pastekan di sini. Oke, gambarnya sudah berpindah ke sini. Kemudian karena ukurannya terlalu kecil, maka kita coba untuk dibesarkan Bapak Ibu. Ya, kita coba besarkan biar lebih serasi, lebih harmonis. Jret. Oke. Kalau cuman seperti ini kan kurang manis nggih, kurang
kurang ada apa variasi begitu, coba saya beri tulisan di sini. Saya berikan judul pertumbuhan dan perkembangan. Ya, sudah saya beri judul. Kemudian saya akan tambahkan gambar di sini. Saya akan tambahkan sedikit gambar. Saya cari dulu di Google. Lagi di sini saya mau cari gambar anime, mungkin gambar animasi. Gambar animasi. Ya, gambar lucu kartun animasi. Coba saya cari yang cocok. Ya, saya gunakan gambar ini, kelihatan lucu gambarnya. Kemudian saya klik kanan lalu copy image. Saya ulangi, gambarnya sudah saya temukan, kemudian klik kanan copy image, saya pindahkan ke Paint, paste. Nah, ini karena terlalu besar maka saya resize, saya sesuaikan ukurannya. Saya coba di sini, ini karena gambar ini saya buat transparan dulu. Oke, saya letakkan di sini agar kelihatan lebih menyatu. Saya ubah warnanya, warna pinggirannya ini menjadi ya, jadi warnanya seperti ini. Ya, saya kira cukup sederhana. Bapak Ibu dapat membuat yang lebih bagus lagi. Ini saya save dulu dalam bentuk JPEG, dan kita jangan sampai lupa tempat menyimpannya karena ini nanti akan kita gunakan biar tidak bingung nyarinya. Maka saya masukkan ke sini. Oke, save. Ya, oke, kita sudah punya koleksi template, tinggal kita masukkan saja template kita ke dalam Quiz Wizard. Kita balik lagi ke Quiz Wizard, kemudian kita upload your own. Kita coba upload, kemudian kita cari, tadi kita simpan di luar, tidak di namanya pertumbuhan dan perkembangan tadi. Nah, ini dia, kita ambil, open. Oke, langsung tampil di sini. Kemudian di sini ada petunjuk click anywhere, jadi kita bisa klik di mana saja di tempat yang kita maui untuk membuat line atau jalur yang akan dilalui oleh peserta atau pemain pada saat main game. Kita bisa klik jalurnya, sebagai contohnya seperti ini. Klik, 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 klik. Oke, 1 sampai 15. Selanjutnya kita bisa atur untuk keindahan dan agar kita juga nyaman untuk memandangnya ya. Mungkin kalau kotak kurang serasi, kita bisa ganti dengan bulat. Nah, menggantinya di sini, spaces. Ini kita ganti dari square kotak menjadi circle. Nah, langsung berubah. Besarnya ini juga bisa kita atur. Nah, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Caranya seperti ini. Tinggal menggeser saja, mau dibesarkan seberapa besar. Oke. Nah, kalau mungkin kok ini gambarnya warnanya kurang bagus ya, kok hijau seperti ini kurang bagus. Oke, kita bisa mengubah warnanya. Di sini ada gambar palet ya. Kemudian ada gambar tong sampah. Jangan yang tong sampah yang di pencet nanti hilang semuanya. Kita coba ganti warnanya dengan klik palette ini, kemudian kita
ubah warnanya, mungkin agak ke arah yang gelap begini, atau mungkin warna apa saja. Di sini ada warna pelangi, bisa Bapak Ibu gunakan ya, mau merah mau apa silahkan, tapi saya ingin warnanya agak gelap saja. Nah seperti itu. Oke, nah oke. Kita juga bisa mengatur letaknya di samping besar kecilnya. Ini bisa kita atur juga letaknya Bapak Ibu. Jadi letaknya bagaimana? Letaknya mungkin kurang ke tengah, kita bisa drag and drop ya. Kita bisa geser-geser. Kita bisa geser-geser. Ini 4 sama 5-nya saya tukar. Ya. Kemudian ini 6, kemudian 7. Oke, sudah manis. Ya, kita tengahkan lagi. Ini untuk apa namanya? Hanya untuk biar enak dipandang saja. Baiklah Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana pergerakan dari pemain atau player movement. Nah, di sini ada pilihan answer correct, move forward. Jadi nanti kalau pertanyaannya ini dijawab benar, maka bergerak ke depan. Bergerak maju, maju berapa langkah? Nah, apakah 1 langkah atau majunya random? Kalau random nanti akan ada dadu yang berputar dan kemudian mata dadu menentukan berapa langkah pemain itu akan maju. Nah, kita buat random saja. Kemudian pilih yang kedua adalah answer incorrect. Jadi kalau jawabannya salah, nanti apakah ada hukuman? Nah, kita bisa pilih apakah tidak ada hukuman, udah biar saja. Nanti langsung begitu dijawab salah, tampil jawaban yang benar adalah apa, begitu. Atau mungkin kita berikan hukuman biar rame, biar apa namanya agak sedikit sport jantung. Nah, hukumannya apa? Move back. Move back itu mundur. Nah, mundurnya mau berapa? Mau berapa langkah? 1 langkah ataukah 2 langkah? Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti kalau jawaban benar maju, kalau mata dadunya banyak maka dia akan bisa maju dengan cepat. Tapi kalau mata dadunya cuma sedikit, ya majunya perlahan-lahan. Kemudian kalau dia salah, maka dia akan dapat hukuman mundur 2 langkah misalnya. Oke, kita sudah atur di sini. Kemudian untuk musiknya bisa kita pilih, ada berbagai macam di sini. Tapi saya menggunakan default aja, ya, yang tidak terlalu berisik. Yang lainnya ini saya kira agak terlalu berisik. Ya, oke. Nah, demikian Bapak Ibu template yang sudah kita gunakan, maka kita siap untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah kita mencoba untuk melakukan setting di sini. Setting di sini adalah isinya di sini game title. Kita buat judulnya. Jadi nanti biar kita mencarinya gampang, maka kita buat judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Oke, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini sudah langsung otomatis disimpan oleh aplikasinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti kalau sudah bekerja kok di tengah-tengah kok hilang, tidak mungkin, karena ini langsung tersimpan dengan secara otomatis. Kita bisa juga memberikan deskripsi tentang kelasnya, kelas 12 semester 1 misalnya. Oke, kita menggunakan bahasa Indonesia dan kategorinya adalah sains. Jadi biar nanti dikelompokkan dengan kelompok sains. Jangan buru-buru diklik finish Bapak Ibu karena kita belum selesai. Nah, setelah melakukan setting, maka kita bisa mulai untuk membuat pertanyaan dulu. Nih,